Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Ibu Umi Kasanah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten, dengan fasilitator yaitu Ibu Yatini SPD SD dan pendamping praktek Ibu Sri Wahyuningsih SPD. Perkenalkan, kami akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Seperti kita ketahui, kepala sekolah atau guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mana menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan 7 modal yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, yaitu dengan cara menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan 7 modul utama, di antaranya modul manusia, modal sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat untuk membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya dari aset laboratorium komputer dan internet dimanfaatkan guru dan murid untuk menggunakan TIK dalam proses pembelajaran hingga mengembangkan potensi murid sesuai kodrat zamannya. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul 1.1. Semboyan yang berasal yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dikenal dengan Pratap Triloka, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Di sini, sehingga seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya harus berpihak pada murid dengan memberikan teladan, semangat, dan dorongan sepenuhnya sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.2. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak yaitu berpihak pada murid sangatlah besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.3. Di sini sebagai seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan PAKJA dalam proses pembelajaran untuk menunjang kehidupan atau masa depan murid-muridnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.4. Di sini pengambilan keputusan berbasis aset atau keuntungan sangat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
sehingga para murid atau warga lingkungan mempunyai tanggung jawab melaksanakan keyakinan yang sudah diyakininya, yang akhirnya muncul budaya positif di sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1. Sebagai seorang pemimpin, pengambilan keputusan mengelola sumber daya berbasis aset atau kekuatan akan berpengaruh pada mengoptimalkan potensi murid yang berbeda-beda, sehingga keputusan tersebut berpihak pada murid. Pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda yaitu dengan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.2. Ketika 5 kompetensi sosial emosional sudah dimiliki oleh guru tersebut, maka guru tersebut akan melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan kesadaran diri penuh dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga pendekatan berbasis aset harus meringankan kekuatan akan diambil dalam pengelola sumber daya untuk kemajuan sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.3. Kegiatan coaching saat supervisi akademik dengan memanfaatkan aset atau dukungan dari rekan sejawat dan pengajar praktek bertujuan untuk meningkatkan motivasi atau komitmen diri dan kualitas pengajaran guru. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.3. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus senantiasa berpihak pada murid, berbasis nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab, searah dengan berpikir berbasis aset atau keunggulan dalam pengelolaan sumber daya dalam menunjang pembelajaran dan keberhasilan proses pembelajaran. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda melakukan proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya belum mengetahui faktor biotik dan abiotik yang merupakan 7 modal utama dalam pengelolaan sumber daya. Tapi setelah mempelajari ini, alhamdulillah saya dapat mengidentifikasi 7 modal utama tersebut dengan berpikir berbasis aset atau keunggulan. Serta pemikirannya saya sudah berubah pada diri saya, yaitu untuk selalu optimis, kreatif, dan berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada pada diri dan di sekitar kita. Demikian tadi koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.